warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Sulfini. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan ISLM, pasar barang dan pasar uang. Adapun beberapa tujuan pembelajarannya yaitu konsep dasar model ISLM, pengertian pasar barang, permintaan agregat di pasar barang, keseimbangan pasar barang, pengertian pasar uang, permintaan dan penawaran uang, keseimbangan pasar uang, serta dampak kebijakan fiskal dan moneter. Konsep dasar model ISLM. Model ISLM merupakan kerangka analisis dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menjelaskan interaksi antara sektor real, pasar barang, dan sektor moneter, pasar uang. Model ini menunjukkan bagaimana tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga terbentuk secara simultan dalam perekonomian. Kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Titik perpotongan kedua kurva tersebut mencerminkan kondisi di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan. Pasar barang. Pengertian pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran atas seluruh barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam konteks makroekonomi, pasar barang mencerminkan aktivitas konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang membentuk output nasional. Permintaan agregat di pasar barang. Permintaan agregat dirumuskan sebagai Y sama dengan C tambah I tambah O tambah X kurang M. Permintaan ini dipengaruhi oleh pendapatan, kebijakan fiskal, dan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga memengaruhi investasi, karena semakin rendah suku bunga, semakin besar minat perusahaan untuk berinvestasi. Keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang terjadi ketika jumlah output yang diproduksi sama dengan jumlah permintaan agregat. Pada kondisi ini, tidak terdapat kelebihan produksi maupun kekurangan barang. Hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional inilah yang membentuk kurva IS, yang menunjukkan berbagai kombinasi pendapatan dan suku bunga di mana pasar barang berada dalam kondisi seimbang. Pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran uang. Dalam ekonomi makro, uang dipandang sebagai alat transaksi dan penyimpanan nilai yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Permintaan dan penawaran barang. Permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dari suku bunga. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kebutuhan masyarakat terhadap uang untuk transaksi. Sebaliknya, semakin tinggi suku bunga, semakin kecil keinginan masyarakat memegang uang karena mereka lebih tertarik menyimpan kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter, bank sentral, dan bersifat relatif tetap dalam jangka pendek. Keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai ketika jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Hubungan positif antara pendapatan nasional dan suku bunga ini membentuk kurva LM, yang menunjukkan berbagai kombinasi pendapatan dan suku bunga di mana pasar uang berada dalam kondisi seimbang. Keseimbangan ISLM. Keseimbangan ISLM tercapai pada titik perpotongan kurva IS dan kurva LM. Titik ini menunjukkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang berlaku secara bersamaan di pasar barang dan pasar uang. Jika perekonomian berada di luar titik keseimbangan, maka akan terjadi penyesuaian baik di sektor real maupun sektor moneter hingga keseimbangan baru tercapai. Dampak kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan agregat yang mendorong naiknya pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter ekspansif seperti penambahan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan atau ke bawah. Dampaknya adalah penurunan suku bunga dan peningkatan pendapatan nasional. Adapun kesimpulannya, keseimbangan ISLM merupakan alat analisis penting dalam memahami hubungan antara pasar barang dan pasar uang. Melalui model ini, dapat dijelaskan bagaimana pendapatan nasional dan tingkat suku bunga terbentuk serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.